Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqala al-muallifu al-imam Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina fid dharain amin. Radhiyallahu anhu mila anqal. Masih seputar masalah salam. Masih seputar salam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Assalamu min asma'illahi ta'ala wa du'ahu Allah fil ardi. Masya Allah. Fa'afshuhu bainakum. Fa innar rajulal muslima idza marra biqaumin fasallama alaihim faraddu alaihi kana lahu alaihim fadlu darajatin bitadhkirihi iyyahum salam. Fa in lam yaruddu alaihi radda alaihi man huwa khairun minhum wa atyab. Masyaallah. Kata Rasulullah, man utawi sapane wong. Man utawi sapane wong. Oh, tak apa-apa man. Ada man. Assalamu. Assalamu utawi salam. Kalimat assalam. Iku min asma'illahi setengah saking piro-piro asmane Allah Ta'ala. Wa doa nyeleaken sapa Allah ing assalam. Sinten Allah Gusti Allah fil ardi ing dalam bumi. Ini kalimat assalam yang kita ucapkan assalamualaikum. Hakikatnya kalimat assalam itu, lafaz assalam. Itu salah satu daripada asma Allah, asmaul husna termasuk, yaitu as-salam. Qudusus salam, mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, seterusnya itu kan ada kalimat as-salam. Itu salah satu asma Allah yang Allah taruh di bumi ini. Jadi salah satu asma Allah yang ditaruh oleh Allah, diletakkan oleh Allah di bumi ini. Asma Allah yang diletakkan di bumi ini. Kalau itu merupakan asma Allah yang ada di bumi ini, fa'afshu. Mongko mbuwarakaken sira ing salam. Menyebarkan salam. Mempopulerkan salam. Mengenalkan salam. Itu namanya afsyuhu. Sehingga orang ketika setiap bertemu ya nggak ada sesuatu yang tidak asing, mesti salam. Jadi umum menjadi umum, menjadi trending, menjadi sesuatu yang kebiasaan yang akhirnya semua orang tahu. Itu namanya afsyuh. Jadi ya itu jadi simatuhu assalam. Jadi kalau kita sesama muslim di mana-mana ya ketemu ya assalamualaikum. Di mana-mana ketemu assalamualaikum. Nah, kalau seperti itu ya, jadi kalau ketemu itu ya assalamualaikum. Setiap semua orang bisa tahu kalau setiap ketemu itu assalam, mengucapkan salam. Nah, kalau sudah seperti itu, fa'afshuhu salam bainakum ing dalam antarane sira kabeh. Nah, nanti semuanya sudah pada tahu salam itu, maka bagaimana? Rasulullah menjelaskan fa innar rajulal muslima. Krono teman setuhune wong lanang al muslima kang muslim. Maka sesungguhnya seorang laki-laki yang muslim iku idza marra dalam hari kalane lewatan sapa rajul bi kaumin kelawan siji kaum.
Sawise ketemu lewatan fasalaman uli uluk salam sapa rajul al muslim alaihi mengatasi kaum. Kalau seorang laki-laki muslim, seorang muslim ketika ketemu berlewat bertemu dengan umat, bertemu dengan jamaah, dengan kaum istilahnya. Kemudian dia mengucapkan salam kepada kaum itu sekelompok. Kemudian kaum itu faradu menjawabnya. Sopo kaum alaihi ingatase rojul. Karena mongko ono iku lahu gadwe rojul alaihim ingatase kaum opo fadlu darajatin keutamaan derajat. La ilaha illallah. Nah, kalau assalam tadi yang dijelaskan adalah merupakan asma Allah, ismun min asma'illah. Di bumi kemudian kita diperintahkan untuk mensiarkan, untuk mempopulerkan assalam itu. Kata Rasulullah, karena ketika salah satu muslim, satu orang muslim bertemu dengan seorang kaum atau apa sekelompok orang lah kaum misalnya. Ya. Kemudian seorang laki-laki ini mengucapkan salam, assalamualaikum kepada kaum yang dilewati, yang ditemui atau sekelompok manusia yang dilewati kemudian dia mengucapkan salam kepada mereka. Maka seorang laki-laki ini itu akan mendapatkan dari mereka itu dari sela-sela salam itu, dari yang dihasilkan dari apa yang diucapkan assalam itu memiliki fadlu darajah, keutamaan derajat. Keutamaan derajat. Bitadzkirihi iyyahum assalam. Keutamaan derajat itu disebabkan bitadzkirihi kelawan oleh nuturakan rojul iyyahum ing rojul ing kaum assalama ing salam. Jadi kalau seorang laki-laki itu mengucapkan salam kepada jamaah atau kepada sekelompok orang yang dilewatinya atau yang ditemuinya, maka seorang laki-laki ini punya keutamaan derajat. Karena seorang laki-laki ini telah mengingatkan, mengingatkan umat itu atau kaum itu yang ditemui dengan kalimat assalam atau ismun min asma'illah. Berarti dia mengingatkan bahwa disitulah ada asma Allah yang berbunyi assalam. Ini. Maka ada keutamaan tersendiri. Ada keutamaan tersendiri bagi dirinya. Atas kaum itu yaitu dia itu mendapatkan fadlu darajah. Keutamaan derajat dari umat itu. Karena telah mengingatkan bahwa itu adalah ismun min sifatillah, min asma'illah. Ini kalau dijawab. Ini kalau dijawab. Jadi kalau laki-laki atau kita ini ketemu sama kumpulan, kemudian kita mengucapkan salam, assalamualaikum, dan mereka menjawabnya. Maka kita ini yang mengucapkan salam kepada mereka, ada keutamaan mendapatkan derajat dari Allah, karena telah mengingatkan mereka tentang assalam. Ini kalau dijawab. Lah kalau tidak dijawab bagaimana? Fa illam yaruddu kata Rasulullah. Kalau lamun orang jawab sopo kaum alaihi ngatasi rajul. Kalau tidak dijawab, rodda mongkon jawab alaihi ngatasi rajul sopo man wong. Huwa kang utawi man iku khairun.
luwih apik minhum katimbang kaum wa atya bulan luwih bersih katimbang man katimbang kaum. Kalau tidak dijawab, maka yang menjawab itu adalah orang atau makhluk Allah yang lebih baik dan lebih suci. Jadi kalau kita misalkan assalamualaikum kita ada kelompok orang misalnya, mereka nggak jawab, diem aja. Kalau jawab kan berarti kita mendapatkan derajat dari Allah karena mereka, kita mengingatkan mereka, mereka menyebutkan asma Allah yaitu as-salam. Tapi kalau mereka nggak jawab, mereka ini nggak jawab maka bagaimana? Yang menjawab itu adalah makhluk Allah yang lebih baik dan lebih suci. Nah, ini riwayat dari hadis ini riwayat Al-Bazzar dan riwayat Al-Baihaqi. Dari Sayyidina Ibnu Mas'ud dan ini hadis sahih. Oleh Syekh Nawawi Banten disebutkan yang dimaksud dengan makhluk Allah yang lebih baik dan lebih suci kata beliau adalah al-malaikatul kiram. Al-malaikatul kiram. Yang menjawab itu adalah malaikat-malaikat yang mulia-mulia. Fakhwasul malaika afdolu min awamil bashar. Kata beliau, malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang khusus, itu jelas lebih utama, lebih istimewa dibanding dengan manusia-manusia yang awam. Jelas itu. Maka ini adalah orang yang salamnya dijawab oleh makhluk Allah, yang makhluk Allah itu berupa malaikat-malaikatul kiram. Kalau yang nggak jawab itu orang awam, maka jelas malaikat itu lebih baik, lebih suci dibanding orang-orang awam. Nah ini, Masya Allah, enak sekali. Kemudian, dalam sebuah hadis juga dijelaskan, Inna bad as-salam wa inkana sunnatan afdal min jawabihi wa inkana wajiban. Ini seperti yang sudah dijelaskan dalam sebuah hadis juga dijelaskan bahwa memulai salam walaupun hukumnya sunnah itu lebih utama. Ini ada hadisnya. Jadi apa memulai salam itu lebih utama walaupun itu sunnah. Nah, sedangkan menjawabnya itu hukumnya wajib. Walaupun wajib tapi tetap kalah dengan ini seperti dijelaskan oleh Imam Al-Azizi. Dalam hadis itu ada penjelasan seperti itu. Makanya kalau ada orang lu salam kemudian sebuah kaum itu nggak menjawab, jangan khawatir. Yang menjawab adalah para malaikat, orang-orang mulia. Nah kalau para malaikat itu yang menjawab, berarti kita mendapatkan doa dari malaikat. Enggak ini sudah kita salam nggak ada ruginya. Jangan tersinggung. Aku salam gak ada yang jawab. Oh, udah biarin. Salahnya dia sudah diingetin. Assalam kok nggak mau. Malah kita beruntung didoakan oleh para malaikat yang menjawab adalah malaikatul kiram. Malaikatul kiram. Masya Allah. Karena dari assalam itu. Masya Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna ulan nasi billahi man bada'ahum bis salam. Inna aulan nasi teman setuhune luwih berhak-berhake menungso billahi kelawan Allah iku man wong bada'a kang ngawiti sapa man hum ing nas bisalami kelawan salam. Kata Rasulullah, orang yang berhak aulan nas, lebih berhak mendapatkan rahmat Allah. Orang yang lebih berhak mendapatkan kemuliaan dari Allah. Orang yang lebih berhak mendapatkan kehormatan dari Allah. Ini maksudnya aulad nasi billahi. Jadi orang yang paling berhak mendapat rahmat Allah. Mendapat kehormatan dari Allah, kemuliaan dari Allah adalah orang yang memulai salam. Orang yang memulai
salam. Inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Jadi kalau orang sudah mengucapkan salam, memulainya, maka dia lebih berhak mendapatkan rahmat. Walaupun yang menjawab juga akan mendapatkan rahmat, mendapatkan kemuliaan, tetapi yang memulai itu lebih berhak. Artinya kalau diberi rahmat oleh Allah, diberi kemuliaan, maka yang pertama yang diberi adalah orang yang memulai. Kenapa? Karena yang menjawab itu kan gak bakal baca salam kalau nggak ada yang memulai. Nah, nggak ada yang memulai. Makanya ada istilah al-fadlu lil mubtadi'. Hmm. Jadi keistimewaan, keutamaan itu bagi yang memulai, gitu, yang memulai. Ya, karena ini juga ada hadisnya man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yang min ujuri syai. Jadi orang yang memulai kebaikan maka dia akan mendapatkan kebaikan itu dan kebaikan orang yang melakukannya sampai terus-terusan tanpa ada kurang sedikit pun. Jadi kalau kita memberikan sesuatu yang baik kemudian ada yang niru, yang baik ini ya, yang baik ada niru sampai ditiru sampai ila yaumil qiyamah enggak putus harganya. Semakin banyak orang yang mengamalkan, maka semakin banyak pula kita mendapatkan pahalanya. Dan sebaliknya, mansana sunnatan sayyi'atan. Kalau ada orang membuat sesuatu yang buruk, yang jelek, kemudian ditiru orang dan terus ditiru terus itu. Mansana sunatan sayyi'atan falahu ajru man amila biha min ghairi ayyin min ujuri syai min auzarihi syai. Jadi enggak kurang. Semakin kita membuat sesuatu yang jelek kemudian diikuti oleh orang, dilakukan terus sampai kapanpun nggak bakal hilang, akan dibalas kejelekan terus. Makanya hati-hati, kita jangan membuat sesuatu yang jelek yang bisa ditiru oleh orang. Kalau bisa malah kita membuat sesuatu yang baik supaya kita malah pahalanya nggak dapat nggak putus-putus. Jadi sebenarnya gampang sekali itu. Kalau kita mau coba pahalanya nggak putus-putus, kita buat sesuatu kebaikan yang dari kebaikan itu orang bisa melakukannya, maka selama orang itu melakukan, pahala itu mengalir. Semakin banyak juga semakin banyak pahalanya. Nah ini, salam, orang yang mau mulai salam, itu lebih berhak mendapatkan rahmat Allah, lebih berhak mendapatkan kemuliaan dari Allah. Nah ini harus kita ingat, jangan khawatir nggak dijawab dan lain-lain. Meskipun misalnya asingnya, misalnya asing, ucapkan nggak apa-apa. Jangan dia, oh ini sok suci misalnya. Ya, salam kok sok suci gimana sih? Oh, sok ini sok santri atau sok muslim. Loh, bukan begitu. Karena semata-mata hanya mengamalkan ini supaya kita mendapatkan rahmat Allah. Satu, mengamalkan perintah Rasulullah. Yang kedua, kita ini supaya mendapatkan pahala, mendapatkan rahmat dari Allah dan lebih berhak mendapatkan rahmat Allah. Kalau selama ini kita lakukan itu dengan seperti itu, insya Allah nanti kita akan dijaga keselamatan kita. Karena kita berdoaan kepada orang siapapun yang kita temui selamat, maka kita akan mendapatkan keselamatan itu dari Allah. Makanya tadi disebutkan, inna aulan nasi billahi man bada'a bisalam. Jadi paling berhak mendapatkan keramat Allah, mendapatkan kemuliaan dari Allah adalah orang yang memulai salam. Gak usah khawatir, gak usah takut diberi sok suci dan lain, gak usah. Assalamualaikum justru harus dipopulerkan. Karena ini satu mengamalkan. Yang masalahnya kan sekarang ada salam-salam, gak salah buatan sendiri maksudnya ini kan ya. Jadi nggak sesuai maksudnya. Yang mestinya assalamualaikum saja loh bagus. Kok ada salam apa gitu loh maksudnya. Ini mansana sunatan, apa hasanatan, apa sayiatan. Saya nggak tahu ini. Ya kan?
Nah, kalau assalamualaikum misalkan dalam momen-momen apa misalkan assalamualaikum, masya Allah, itu sudah bagus itu maksudnya kan, cukup dan itu sudah mewakili kita orang yang lebih berhak mendapat kemuliaan dari Allah, mendapat keselamatan dari Allah. Nah, kalau dibuat-buat, nah, salam apa misalnya kan, kenapa salam itu? Ada kata salam itu. Nah ini apa kita harus hati-hati, jangan niru-niru, jangan ikut-ikutan. Kita harus bisa nyaring, ikut yang benar, ikut yang betul, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Itu. Jangan ikut-ikutan trennya begini, kemudian ikut-ikutan. Nah ini zaman sekarang ini begitu itu. Trennya begini, kemudian jadi ikut-ikutan. Enggak punya pendirian. Harus ada pendirian. Kalau Rasulullah menjelaskan assalamualaikum itu ya sudah, ya kan assalamualaikum, nggak usah dirubah-rubah apa namanya salam apalah gitu. Yang sudah jelas itu sudah ini. Dan beratnya apa? Apa kurang keren gitu. Nah kalau kita populerkan dengan salam assalamualaikum, ya berarti keren gitu loh. Kalau setiap orang ini yang salah kan kita akhirnya niru-niru salam apa gitu. Gak pakai assalamualaikum semuanya oh gitu kan. Hmm. Aduh, ini jangan sampai ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Takutnya nanti dari assalamualaikum yang sudah diajarkan Rasulullah dan sudah populer di kalangan kita, kemudian kita ganti salam apa. Akhirnya kata assalamualaikum hilang. Berubah jadinya itu. Sehingga setiap orang mengucapkannya ya salam yang baru itu misalnya. Nah ini maka mansan sunatan bahaya ini. Jangan disepelekan hal tersebut. Ini bukan tren, bukan tren yang harus diikuti, bukan. Tapi kita tetap harus tahu gitu. Assalamualaikum apa lebih bagus, lebih enak. Loh. Masalahnya untuk. Kemudian kalau assalamualaikum kemudian nanti ditambahi apalah silakan setelah itu misalnya. Bukan konteks kita pertama kali mengucapkan salam, istilahnya ya nggak apa-apa. Karena itu konteksnya bukan salam, gitu loh. Karena kan salam kan kemarin assalamu qoblal kalam. Assalamu qoblal kalam yang kemarin dijelaskan itu. Makanya pertama kali yang kita sampaikan, ucapkan ketika kita bertemu itu harus salam. Nah, yang diucapkan salam karena pertama kali ketemu itu ini Masya Allah Rasulullah menjelaskan ini apa ya memang istimewa sekali. Kalau kita tahu orang baru ketemu, ya, orang yang baru ketemu itu harus dimulai dengan salam. Kenapa? Karena disitulah kalau orang kesan pertama ketemu itu akan membekas di hati. Orang pasti akan langsung masya Allah orang ini baik sekali. Nah, dari sesuatu yang pertama, yang kedua, ketika pertama kali bertemu kemudian mengucapkan salam, ini malaikat nah, yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah kan dosanya diampuni dari kedua belah pihak itu kan, dari kedua belah pihak kalau kesalaman itu. Maka saat pertama kali seperti itu assalamualaikum, maka malaikat-malaikat itu ngerungkepi, apa ngerubuti kedua orang muslim ini yang sedang bertemu. Artinya keduanya ini dilindungi oleh malaikat dari mulai pertama ketemu dengan mengucapkan salam. Maka keduanya ini tidak akan terjadi apa namanya saling merugikan atau berbuat jahat. Nah ini akan dilindungi kedua orang ini. Ini salah satu pengaruh yang memang Masya Allah, Rasulullah menjelaskannya seperti ini. Yang aslinya mau ingin berbuat jahat atau tidak baik kepada temannya karena berkat salam ini,
Itu insya Allah akan dilindungi oleh Allah dari kejahatan temannya yang disampaikan salamnya itu. Makanya bagi orang yang mendengar salam harus jawab karena itu jaminan dari Allah. Kalau nggak mau seolah-olah dia nggak mau dapat keselamatan dari Allah, tidak mau mendapatkan kemuliaan dari Allah. Makanya harus dijawab. Kalau toh tidak menjawab berarti yang menjawab adalah malaikat. Maka nilai salam itu sangat agung sekali. Jangan dianggap remeh. Kalau sudah terbiasa, nggak enak kalau nggak mengucapkan salam. Kemana saja kita mau masuk rumah jangan salam, kita mau dok-dok pintu jangan dok-dok terus apa? Jangan ucapkan salam. Apa enggak ucapkan salam. Dok-dok terus kemudian ucapkan salam dulu supaya orang tahu di dalam ada orang apa enggak. Ya kan? Ada orang apa enggak harus tahu. Dok-dok tok enggak cukup. Ucapkan di samping sunnah itu akan melindungi kita. Makanya kalau kita mau masuk rumah, di dalam rumah ada orangnya, berarti kita mengucapkan assalamualaikum. Supaya kita selamat dari orang yang ada di dalam. Orang maupun siapapun yang ada di dalam, kita membaca salam itu. Satu niatnya kita supaya mendapatkan penjagaan dari Allah, yaitu mendapatkan keselamatan. Yang kedua mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan kemuliaan dari Allah, kehormatan dari Allah. Maka kalau kita niatnya seperti itu, membaca salam dapat pahalanya banyak. Di samping kita membaca bahwa assalam itu adalah ismun min asma illah. Nah, ini penting sekali nih, jangan dianggap jangan sepele. Bukan hanya cuma mengucapkan assalamualaikum, tapi kita ada niatan di dalamnya itu sehingga kita di mana saja akan dijaga oleh Allah. Kita masuk rumah yang tidak ada orangnya, sepi kosong. Kita baca salam. Hanya salamnya agak berbeda. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Bukan assalamualaikum karena nggak ada orang. Tapi kita membaca salam sebagai doa supaya kita dilindungi dari makhluk yang ada di dalam. Kalau misalkan makhluk halus kita dijaga dari makhluk halus. Kalau memang ada hewan-hewan yang di dalam tidak ini nggak bakal bisa nyerang kita. Karena apa? Karena kita dijaga oleh Allah melalui malaikat. Karena kan nanti yang jawab malaikat. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Malah kata ulama, kalau kita masuk pada dalam rumah atau gedung atau apa yang kosong di dalamnya, kemudian kita membaca Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, orang-orang soleh bakal datang mengelilingi kita dan menjaga kita. Tuh, jadi hikmahnya banyak sekali, jangan apa, bukan hanya ini, semua hikmah. Jadi Rasulullah istimewa sekali menjelaskan kepada kita itu hal-hal yang memang sebenarnya itu sangat menguntungkan kita. Sangat memanjakan kita lah kalau bahasa sekarang. Rasulullah itu memanjakan kita. Apa yang diperlukan kita, semuanya dijelaskan. Begini loh, semuanya komplit. Kamu pengen apa ada semuanya. Masalahnya kan kita nggak yakin, gitu. Nggak percaya. Kenapa para kiai atau orang-orang yang begini kalau padahal yang dibaca sama, yang dibaca sama, tapi pengaruh yang dibaca beda. Misalkan kamu baca apa misalkan, biasa saja nggak ada apa. Tapi kalau yang baca kiai, yang baca ini beda. Kenapa? Keyakinannya berbeda, hatinya berbeda, hubungannya sama Allah berbeda, hubungannya sama Nabi berbeda. Maka yang timbul di situ berbeda. Padahal sama-sama baca. Makanya harus tahu, ini ilmu. Kalian harus tahu. Jadi salam itu bukan sekedar ucapan salam. Sehingga bisa dirubah-rubah. Tidak. Di dalamnya ada sir min asrorillahi subhanahu wa ta'ala. Makanya dijelaskan oleh Rasulullah. Paham ini? Tuh, harus paham. Jadi sangat berharga sekali assalam itu. Salam. Jangan bosan-bosan. Kita di sini ketemu sama orang assalamualaikum, ketemu lagi di sana misalkan assalamualaikum lagi karena kita bosan mau apa mendapatkan keselamatan. Kita kan pengennya selamat. Di mana tempatnya? Ketemunya di sini salam di sini kita selamat di sini. Ketemunya di sana kita salam lagi di sana.
Di sana juga kita mendapatkan keselamatan. Di mana tempat kita mendapatkan keselamatan. Karena kalimat assalam itu ismun min asma'illah. Dengan ismun min asma'illah kita minta keselamatan dari Allah akan dikabulkan oleh Allah. Assalam itu tadi ismun min asma'illahilladzi wada'ahu Allah subhanahu wa ta'ala fil ardi. Suruh apa? Kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, ya kita salam itu. Sampai digabung di dalam sholat itu assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah saja jangan ceruntul, set langsung masuk misalnya, ini bahaya tuh. Tahu-tahu langsung gebrok langsung nah enggak, jangan. Ini peringatan. Jadi Rasulullah sudah mengingatkan. Kalau masuk bagaimana itu ada salam, nah, caranya beda-beda. Supaya kita masuk. Udah nggak perlu takut gitu sudah. Nggak perlu takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, Bismillah. Sudah. Buka pintunya Assalamualaikum, kemudian bawa itu Bismillah. Udah nggak ada ini apa-apa. Kenapa? Karena semuanya adalah makhluk Allah. Semuanya makhluk Allah. Mereka makhluk, kita juga makhluk. Sama-sama. Ya. Selama tidak mengganggu kita, ya kita nggak bakal mengganggu. Begitu. Insya Allah, biidnillahi ta'ala, kita diberi keselamatan oleh Allah, dunia dan akhirat. Amin. Allahumma amin. Nah, sampai di sini insya Allah nanti kita lanjut kembali. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkah, difutuh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diselamatkan oleh Allah di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.